Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Pada siang hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Qawaidul Arba'. Dan kita telah menyelesaikan kaidah yang kedua dan sempat masuk kepada kaidah yang ketiga. Ya. Dan sebelum saya masuk kepada kajian kita pada siang hari ini, sebagaimana yang pernah kita lakukan juga sebelumnya, selesai kaidah pertama kita ada murajaah, dan selesai kaidah kedua belum ada murajaah. Jadi insya Allah nanti di akhir aja, di akhir kajian baru ada nanti murajaah. Ya, cara murajaahnya sama, nanti dikasih soal, ya, nggak boleh larak lirik sama sekali. Bukunya ditutup, hal-hal yang kira-kira syubhat ditutup aja. Ya, insya Allah, tapi itu di akhir kajian aja. Barakallahu fikum. Dan sekarang kita masuk kepada kaidah yang masih kaidah yang ketiga setelah kaidah yang pertama, bahwa orang-orang musyrikin, kalau kaidah yang pertama itu berbicara tentang bahwasanya orang-orang musyrikin itu mereka percaya Allah pencipta, tapi kepercayaan mereka Allah pencipta itu nggak cukup. Mereka harus juga mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang berhak disembah langsung, ya, dan itu yang nggak ada di antara mereka. Lalu yang kedua, kaidah yang kedua yaitu berkaitan dengan syafaat, ya, dan itu yang akan dimurajaah di hari ini insyaallah, berkaitan dengan syafaat, ya, berkaitan dengan syafaat, bahwa alasan mereka orang-orang musyrikin beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, alasan mereka adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Caranya mereka datang ke patung mereka, berdoa di sana. Itu cara mereka mendekatkan diri kepada Allah. Padahal itu adalah ainus syirk, itulah kesyirikan. Dan mereka mengira bahwa syafaat itu bisa saja mereka dapatkan sesuai yang mereka inginkan. Jawabannya enggak. Karena ternyata syafaat pun milik Allah. Allah yang mau ngasih, Allah yang pilih. Syafaat ini bakal dimiliki oleh siapa aja. Makanya di kaidah yang kedua, syafaat itu terbagi menjadi dua. Syafaatul manfiyah wa syafaatul muthbatah. Syafaat yang dinafikan dan syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang salah dan syafaat yang benar. Kalau syafaat yang benar itu gimana? Yang diminta kepada Allah. Kalau syafaat yang tidak benar itu yang diminta kepada selain Allah. Ya. Yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi terbantahkan kalau mereka mengatakan kami tidaklah menyembah mereka ini, bukan kami meyakini bahwa mereka ini pencipta, pemberi rezeki, bukan. Tapi ini hanya sebagai syafaat saja untuk saya kepada Allah. Ya itu nggak boleh. Itu syirik namanya. Sebagai wasilah aja kepada Allah. Caranya gimana? Kita sujud sama dia, kita minta sama dia, ini syirik namanya. Baik. Sekarang kita masuk kepada kaidah yang ketiga. Di mana penulis rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu datang kepada masyarakat, mereka syirik tuh masyarakat, tapi syirik mereka nggak cuma satu gitu loh. Mereka tuh nggak cuma beribadah kepada patung doang, enggak. Jadi yang diibadahi oleh masyarakat yang dimana Rasul turun untuk mendakwahkan mereka, banyak peribadatannya. Minhum man ya'budul malaikat. Ada yang nyembah malaikat, ada yang nyembah nabi, ada yang nyembah orang saleh,
ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah batu, ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah bulan, banyak. Semuanya tanpa terkecuali diperangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama ibadahnya bukan kepada Allah, maka dia termasuk kesyirikan. Dan kemudian penulis membawakan ayat surat Al-Anfal ayat 39. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka hatta la takuna fitnah. Sampai tidak ada lagi fitnah, sampai tidak ada lagi kesyirikan. Dan agama ini murni hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, barakallahu fikum. Ini kalau kita betul-betul ya mempelajari dan melihat kaidah yang pertama, kaidah yang kedua, masuk kaidah ketiga. Ini kalau kita faham banget ya, makanya ini mesti faham memang. Makanya ada murojaah tuh agar kelihatan faham apa enggak. Kalau kita faham, ini insya Allah kaidah-kaidah yang diberikan penulis ini sangat bermanfaat untuk menjaga diri kita dari kesyirikan. Kaidah yang diberikan itu sangat bermanfaat untuk menjaga kita dari kesyirikan. Sangat manfaat sekali. Ya. Jadi syubhat-syubhat orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita udah punya antibodinya. Ya, kita udah punya antibodinya. Kita udah divaksin duluan nih. Ya. Kalau vaksin kan 2, ini kita 4. Qawaidul arba'. 4 kaidah. Ya. Agar begitu masuk syubhat-syubhat dan lain sebagainya, kita punya antibodi untuk bisa mengusir hal tersebut. Ya, untuk bisa mengusir hal tersebut. Karena kesyirikan ini tipunya memang begitu. Ya, kadang masuk lewat syubhat tipis. Namun akhirnya orang-orang terjerembab di dalamnya. Fa'iyadzan billah. Baik. Dan penulis di sini ya rahimahullahu taala, beliau memberikan kaidah ketiga ini. Kenapa kaidah ketiga ini penulis mengatakan kepada kita, ketahuilah oleh kita semua bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membedakan orang yang menyekutukan Allah. Semua yang namanya tidak beribadah kepada Allah, mereka syirik. Mereka syirik. Jadi yang syirik itu, yang diserang sama Rasul itu, ibu-ibu sekalian, itu bukan hanya yang nyembah Lata dan Uzza, bukan. Yang nyembah malaikat juga diserang. Yang nyembah Nabi juga diserang. Yang nyembah orang soleh juga diserang. Semuanya diserang sama Nabi SAW. Kaidah ketiga ini untuk membahas syubhat tersebut. Sebagian orang yang ujiannya adalah hati mereka begitu dekat dengan kesyirikan. Hati mereka tergantung dengan apa yang mereka sekutukan. Kalau mereka itu menyekutukan Allah dengan kuburan-kuburan yang dianggap keramat oleh mereka, hati mereka tergantung oleh kuburan tersebut. Ya. Orang seperti ini yang dalam tanda kutip kalau menyekutukan Allahnya ke kuburan orang soleh, dia minta ke orang soleh. Dan kita udah belajar ini. Dia minta ke orang soleh. Ya. Dia doa kepada orang soleh. Ini kan syirik. Ya. Tapi kalau kita tegur dia, kita bilang, Mas, ini gak boleh loh. Ini namanya syirik loh. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa yang lain. Mas, ini syirik loh, bahaya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kata Allah, berani kamu syirik maka lenyap seluruh amalanmu. Allah juga bilang innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang musyrik itu akan kekal selama-lamanya di neraka. Kita udah kasih tahu ini. Jawaban dia apa? Itu ayat yang kamu bawa
Itu kalau kita mintanya ke batu, kayak orang-orang jahiliyah dulu. Kalau mintanya ke orang soleh begini nggak apa-apa. Itu syubhatnya. Dibantah dengan ayat demi ayat yang banyak banget yang menceritakan yang diserang sama Rasul bukan hanya yang nyembah orang soleh doang. Yang nyembah batu juga diserang, nyembah semuanya diserang sudah. Ya. Ini yang ingin penulis berikan kepada kita ibu-ibu sekalian. Ya, ini poin yang paling besar dalam kaidah yang ketiga. Ya, bahwa semua orang yang menyekutukan Allah dengan apapun diperangi oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam. Ya, semuanya diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini penulis membawakan ayat yang pertama itu wa dalilu syamsi wal qamari qauluhu ta'ala, dan dalil bahwanya ada orang yang menyembah matahari dan bulan. Firman Allah. Surat Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi lailu wan nahar wa syamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Allah mengatakan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adanya malam dan adanya siang. Adanya matahari dan adanya bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Jangan sujud ke matahari, jangan juga sujud ke bulan. Wasjudu. Terus sujudnya kemana? Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Nah, ini ya ibu-ibu sekalian barakallahu fikum. Ini dalil pertama yang diberikan oleh penulis, ya. Bahwa adanya orang-orang yang menyembah matahari dan bulan diserang juga kan buktinya. Gak boleh juga kan. Jadi gak terkhususkan dengan yang nyembah berhala aja. Yang nyembah matahari dan bulan juga syirik namanya. Bahkan masalah ini, masalah adanya manusia yang beribadah kepada matahari dan bulan, Islam itu buat konsep, Allah tuh buat konsep manusia agar umat Islam ini tidak sedikit pun hatinya mau beribadah kepada matahari dan bulan. Gimana konsepnya? Perhatikan satu hadis yang sangat luar biasa. Di dalam satu hadis ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, salli salat subhi, thumma aqsir anis salati hatta tatlu asyamsu, hatta tartafi'a fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, salatlah kalian, ya, sampai masuk waktu subuh, sholat aja nggak apa-apa. Namun berhentilah kalian dari sholat kalian. Kapan berhenti sholat? Kapan waktu kita dilarang untuk sholat? Saat matahari terbit. Lihat, matahari terbit, syuruk. Waktu syuruk, ya. Waktu apa? Waktu syuruk, ya. Atau waktu tulu'nya, waktu keluarnya matahari, ya. Sampai matahari ini tinggi betul ya, bener bukan pas begini gitu loh. Pas begini nggak boleh, ya. Tapi dan itu waktu syuruk ya. Kan ibu-ibu mungkin sebagian ada yang suka sholat syuruk. Sholat syuruk misal kalau di HP kita ternyata sholat syuruk itu waktu syuruk itu 6.15, berarti sholatnya bukan jam 6.15. Itu waktu yang dilarangnya. Tapi sholatnya kapan? Ya 15 menit setelah itu. Ya, 15 menit setelah itu. Kalau yang itu, ya itu waktu dilarangnya malah. Ya, baik. Kenapa Rasulullah SAW melarang? Karena matahari tersebut terbit di antara dua tanduk setan. Ya, jadi itu waktu setan keluar juga. Ya. Dan pada saat itu, orang-orang kafir sholat dan beribadah kepada setan. Ya. Di sini Allah melarang kita sholat di waktu tersebut. Kenapa?
Karena di waktu tersebut banyak yang beribadah kepada selain Allah. Demi menjaga kemurnian tauhid umat Islam, Allah tidak menginginkan umat Islam itu memiliki waktu yang sama dengan penyembahan selain Allah. Ya. Sebagian para ulama mengatakan Allah melarang kita sholat di waktu itu sunrise ya, kalau keluar matahari. Kalau terbenam apa? Sunset. Kenapa nggak boleh di waktu sunrise itu? Kenapa nggak boleh? Karena sebagian para ulama mencatatkan karena matahari datang dengan begitu indah dan besar. Dikhawatirkan kalau seseorang sholat lalu dia pas melihat matahari yang begitu besarnya, dikhawatirkan hatinya terfitnah dengan matahari tersebut. Yang menjadikan dia mengagungkan matahari itu. Lihat. Potensinya memang kalau kita lihat nggak terlalu besar. Tapi lihat penjagaan Islam begitu dalam masalah tauhid, ibu sekalian. Begitu dalam. Bahkan di waktu yang berikutnya Rasulullah SAW mengatakan, ya, setelah di waktu itu dilarang, ya, Rasul juga melarang sholat di waktu terbenamnya matahari. Ya, sebelum maghrib itu waktunya. Itu juga dilarang. Waktu yang dilarang kita untuk sholat sunnah. Ya, itu sholat sunnah aja yang dilarang ya. Kalau ibu-ibu telat sholat, belum sholat asar, ya sholat. Belum sholat subuh, ya sholat. Ya. Nah, sebenarnya ada 3 ya. Ada 3 waktu. Waktu syuruk itu yang dilarang sholat. Kedua sebelum zuhur, ya sekitar 15 menit sebelum zuhur itu juga sama. Dan ini semuanya berkaitan dengan matahari. Dan yang terakhir yang ketiga itu sebelum maghrib. Dan ini juga masih berkaitan dengan matahari. Zuhur itu waktunya matahari pas banget gitu loh, terik banget. Nah di waktu dia akan maju kepada titik teriknya matahari itu, Rasulullah SAW melarang kita untuk sholat. Maksud saya di sini adalah hadis ini semuanya berkaitan dengan matahari dan kita nggak boleh sholat di situ. Salah satu hikmahnya agar tidak terfitnah dengan indahnya matahari di waktu-waktu tersebut. Ini luar biasa. Ya, ini menunjukkan kepada kita kepedulian Islam dan syariat Islam untuk menjaga tauhid. Ya, untuk menjaga tauhid. Itu matahari, ya. Matahari dan bulan. Yang kedua, wa dalilul malaika. Dalil bahwa ada orang yang menyembah malaikat. Wala ya'murakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat ke-80, wala ya'murakum an tattakhidhul malaika. Dan Allah tidak juga memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat serta para nabi ini arbaba, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Ya. Ini menandakan bahwa ada orang-orang yang menyembah malaikat. Ya, ada orang-orang yang menyembah malaikat. Ya. Sebagian orang, ya, dan kalau kita mempelajari tauhid lebih dalam ibu-ibu sekalian, itu ada beberapa ayat membantah orang-orang yang menyembah malaikat. Ya, yang menyembah malaikat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba, ya, qalu madza qala rabbukum. Jadi malaikat itu kalau Allah berikan wahyu, ya. Jadi Allah berikan wahyu, kan pasti pertama kali wahyu itu didengar dulu sama malaikat. Malaikat bawa ke Nabi Muhammad SAW. Waktu malaikat dengar, itu semuanya pingsan. Semuanya pingsan. Ya. Semuanya pingsan. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Malaikat hati mereka begitu takut dengan firman-Nya Allah, mereka pingsan. Dan yang pertama kali bangun di antara para malaikat itu adalah malaikat Jibril. Ya, dan malaikat Jibril itu ditanya sama malaikat-malaikat yang lain waktu membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Madza qala rabbukum?
apa yang dikatakan oleh Allah. Qalul haq, yang dikatakan Allah itu benar, yang dikatakan Allah itu benar, yang dikatakan Allah itu benar. Ini menunjukkan kelemahan malaikat yang menjadikan kepada kita bahwa malaikat itu bukanlah sesuatu yang berhak untuk disembah. Ya. Karena malaikat ini adalah makhluk di antara makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi memang malaikat ini apa namanya? Makhluk yang spesial, ya. Malaikat ini makhluk yang spesial, Ibu sekalian. Allah bilang dalam surat Tahrim, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara allati waquduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladzun shidad la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, malaikat ini karakternya adalah, karakter malaikat gimana? La ya'suna ma amarahum, enggak pernah ceritanya bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Ya, dan selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Ya, dan itu adalah malaikat. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi. Ada nggak yang menyembah nabi? Ada nggak ibu-ibu yang menyembah nabi? Susah ya nyarinya. Gampang. Orang Kristen nyembah Isa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah 116, "Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah." Dalam surat Al-Maidah ayat 116 Allah mengatakan, wa idz qala Allahu, pada saat Allah mengatakan, wahai Isa, apakah kamu mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah saya dan ibu saya sebagai Tuhan bagi kalian? Nabi Isa mengatakan, qala subhanak, maha suci engkau, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Saya tidak punya power untuk mengatakan apa-apa yang tidak benar. Subhanallah. Ya. In kuntu qultuhu faqad alimta. Dan jika aku mengatakannya ya Allah, pasti engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada di hatiku, adapun aku tidak mengetahui apa yang ada di hatimu, wahai Allah. Jadi Nabi Isa alaihi salam, jemaah sekalian, dia sendiri yang bilang, jangan nyembah saya. Nabi Isa sendiri yang bilang bahwa saya tidak pernah mengatakan kepada para kaum Nasrani untuk menyembah saya. Ya. Dan hari ini ternyata yang disembah itu nggak cuma Nabi Isa. Siapa lagi yang disembah? Nabi Muhammad SAW juga disembah semua orang. Betapa banyaknya orang minta syafaat sama Nabi SAW. Dia berdoa kepada Nabi SAW. Bayangin. Dan saya udah pernah bilang di sini, yang pernah ngelihat kena Masjid Nabawi itu nggak sedikit orang-orang melakukan pelanggaran di situ. Mereka berdoa kepada Nabi SAW. Ya Rasul, saya mau pernikahan anak saya nih. Lancarin, mudahin ya Rasul. Boleh nggak begini, Bu? Alhamdulillah, berarti udah belajar. Nggak boleh begini. Kenapa nggak boleh? Karena doa adalah ibadah. Ibadah nggak boleh dikasih kepada selain Allah. Ya. Jadi walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak boleh disembah. Makanya waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar sahabat itu mengatakan Masya Allahu wa syi'ta. Ini semua sesuai dengan kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad. Semua ini tergantung kehendaknya Allah dan kehendaknya Muhammad. Apa kata Rasulullah SAW? Bal masya Allahu wahdah. Enggak. Ini hanya berdasarkan kehendak Allah. Allahu Akbar. Bayangin. Jadi Nabi SAW itu enggak memiliki apa yang dimiliki oleh Allah. Maka jangan sama-samain Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya di dalam beberapa hadis Nabi SAW tuh bete sama orang-orang yang lebay muji. Waduh, Nabi dipuji begini, dipuji begitu. Apa kata Nabi SAW? Ya ayuhan nas, qulu biqaulikum. Kalian, biasa aja kata Nabi SAW. Fa innama ana abdullah. Sesungguhnya aku adalah hambanya Allah dan Rasulnya. La tatruni kama atratan nasara Isa bin Maryam. Jangan kerap memujiku sebagaimana Nabi Isa dipuji oleh orang-orang Nasrani. Sampai akhirnya mereka berlebihan dengan pada Nabi Isa alaihissalam. Tuh lihat. Nabi yang ngomong. Jadi yang dapat melindungi kita itu Allah. Yang bisa ngejauhin kita dari musibah itu Allah. Yang bisa ngedatengin rezeki itu Allah. Bukan Nabi SAW. Oh, Nabi SAW itu terluka di perang Uhud. Terluka Nabi SAW. Masa kita meminta perlindungan kepada Nabi SAW yang dia sendiri meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibu-ibu kalau dari rumah mau ke masjid baca doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Biar dilindungi kan? Lah itu yang ngajarin siapa? Nabi kan? Itu Nabi lagi minta sama Allah biar dilindungi. Kok kita minta perlindungan kepada Nabi SAW? Aneh. Makanya jangan menyamakan Nabi dengan jangan menyamakan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu-ibu, para ulama yang memiliki konsentrasi besar kepada tauhid, ibu-ibu kan pernah ngeliat adanya pajangan-pajangan yang bertuliskan Allah dan Muhammad. Itu para ulama yang mengkonsentrasikan dirinya dalam tauhid. Mereka bilang kalau sampai mereka memajang Allah dan Muhammad setara, ini kesalahan. Tapi dia harus menurunkan Muhammadnya. Kalau mau, yang afdal, gak usah deh. Ya lukisan bunga aja, bunga pemandangan. Masih khair. Ya. Karena Allah dan Rasulnya bukan buat pajangan. Untuk kita imani Allah dan Rasulnya. Makanya barakallahu fikum. Subhanallah ya. Ini menandakan kepada kita kalau untuk orang-orang yang menyembah kepada Nabi banyak sadar ataupun gak sadar. Mereka menggantungkan nasib mereka kepada Nabi. Kalau sholawat sambil minta kepada Nabi SAW. Gak boleh. Gak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala walaupun dia adalah Nabi. Kan Allah bilang tuh tadi di surat yang dibacakan dari surat Ali Imran ayat 80. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Jangan kalian menjadikan malaikat dan para nabi ini sebagai Tuhan-Tuhan selain aku, kata Allah. Gak boleh. Kata Nabi gak boleh. Orang Nabi SAW sekecil itu, Masya Allah wahdah. Kata Nabi SAW. Udah, cuma dasarnya kehendak Allah, bukan kehendak saya. Nabi SAW mau ngasih syafaat, mau ngasih apa? Hidayah kepada pamannya. Gak di-approve sama Allah. Gak bisa. Innaka la tahdi man ahbabt. Wahai Muhammad, kamu gak bisa sembarangan ngasih hidayah kepada yang kamu inginkan. Gak bisa. Nabi. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang akan menghendaki. Tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Lihat. Jadi Nabi itu punya hak. Dia memang khullah. Dia memang khalil. Dia memang kekasihnya Allah. Tapi gak sama dengan Allah. Maka jangan pernah menyamakan Nabi SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini adalah salah satu pintu banyaknya orang masuk kepada kesyirikan wal'iyadzan billah. Ya. Menyembah Nabi Isa ya dan Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga penulis mengatakan di situ wa dalilus salihin dan penyembahan kepada orang-orang saleh. Ada apa enggak? Ada nggak sih di Indonesia ada nggak? Bagus jawabannya. Bukan ada doang, banyak. Dalilnya, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah
inna adzaba rabbika kana mahdzura. Pada surat Al-Isra, ya, pada surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika alladzina, dan merekalah ya, yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmatnya Allah dan takutnya azab Allah. Sungguh azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu ayat ini untuk mikir. Itu orang yang kamu anggap soleh itu, dia kalau doa itu kemana? Gitu. Lah kok bisa dia lagi takut azabnya Allah, Anda minta perlindungan sama dia? Itu aneh gitu. Ya. Kan Allah bilang di sini, yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka juga lagi cari jalan ke Allah. Sedekah kali ya. Sholat kali dikencengin, puasa kali dikencengin, dan begitu terus. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka pengen juga dapat rahmat dari Allah dan khawatir dengan azabnya Allah. Ibu-ibu, kalau kita lagi berenang di lautan bersama dua orang misalnya, kita berdua. Kemudian kita kelelep dua-duanya. Masuk akal gak sih kita minta tolong sama teman kita yang lagi kelelep juga? Enggak kan? Enggak nyambung, dua-duanya mati. Sama, kalau kita meminta kepada manusia, tipenya sama kayak gitu. Dia lagi takut azab Allah, lah kita juga takut. Lah kok minta sama dia? Kita lagi ngarep nih kita masuk surga, dia juga lagi ngarep masuk surga. Lah kok minta sama dia? Tapi minta sama yang punya. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, itu di surat Isra ayat berapa itu? 57. Itu sebelumnya ayat 56, itu masih ada kaitan di antara dua ayat ini. Di ayat 56 Allah mengatakan, qul id'u alladhina za'amtum min duni fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu dan juga tidak mampu mengubahnya. Ya. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka ini ya adalah orang-orang yang mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ayat yang sebelumnya ini Allah menantang mereka. Coba tanya. Apakah orang-orang yang mereka sembah, orang soleh yang mereka sembah itu dapat menghilangkan musibah dari kalian? Kalau kalian sakit dia langsung bisa sembuhin atau dia nggak sakit sama sekali? Ya. Makanya jamaah barakallahu fikum, ya. Itu kalau kita lihat surat yang sama-sama kita hafal, surat ayat kursi, itu Allah kan lagi memberikan kepada kita alasan demi alasan kenapa hanya Allah yang berhak disembah. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah al-hayy dan Allah al-qayyum. Allah yang maha hidup. Kenapa sih Allah menyebutkan sifatnya yang maha hidup ini? Agar manusia sadar bahwa nggak ada yang berhak disembah kecuali yang maha hidup. Kalau orangnya masih mati, atau udah mati, atau benda mati, berarti nggak perlu disembah, nggak berhak untuk disembah. Ya, nggak berhak untuk disembah. Al-Hayyul Qayyum lagi. Qayyum itu apa artinya? Dia mampu berdiri sendiri. Ya, nggak butuh dengan yang lain. Nggak butuh dengan yang lain. Coba nih, orang soleh ini butuh nggak dengan yang lain? Waduh, butuh banget. Dia kadang-kadang lampu rusak aja nggak bisa benerin. Air galon habis, pasti telepon. Gak mungkin kan keluar air dari jari-jarinya.
Tandanya dia masih butuh yang lain. Masa kita beribadah sama seseorang yang masih butuh orang lain sih? Ini nggak masuk akal gitu loh. Makanya agama tauhid ini agama yang paling masuk akal. Syirik itu yang nggak masuk akal. Ya. Allah Subhanahu wa taala bahkan Allah mengatakan dalam ayat kursi apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apalagi Bu? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Enggak ngantuk, enggak tidur. Ini kalau yang paling soleh di antara ibu-ibu siapa? Mau nanya ngantuk apa enggak kalau malam itu? Kalau ngantuk berarti masih orang. Enggak pantas untuk diminta. Ini Allah lagi ngasih tahu sifat yang perlu Anda minta kepadanya adalah sosok yang memiliki sifat enggak ngantuk, enggak tidur. Ya Allah lah yang enggak ngantuk, enggak tidur. Ya, berarti kalau masih ngantuk, apalagi ngantuknya di kajian. Ya, ini bukan orang soleh ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidur lagi. Tidur di kajian apa lagi? Ya. Ini apa namanya? Ini sifat yang kurang kan? Ini sifat yang lemah dari manusia ini. Manusia kenapa ngantuk? Capek. Ya. Nah, Allah capek aja nggak ada. Kalau mau minta sama sosok yang nggak pernah capek, yang nggak pernah ngantuk, yang nggak pernah sakit, yang nggak pernah tidur. Makanya subhanallah ini nggak masuk akal kalau seseorang sampai minta kepada orang lain. Kalau seseorang menggantungkan nasibnya kepada orang lain. Nggak bisa. Sejago-jagonya dokter pasti sakit juga. Jadi nggak usah gantungin diri kita sama dokter. Gantungin diri kita sama Allah. Sebabnya dokternya. Gantunginnya tetap. Ini pasti ada perbedaan nih ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ke dokter sebagai sebab aja dan kita yakin betul bahwa Allah akan memberikan kesembuhan bagi kita, bisa lewat ini. Lewat dokter ini. Pasti kita tahu. Begitu kita dapat kesembuhan, kita mesti muji siapa? Kalau mujinya kebanyakan di dokternya, bahaya tuh. Mungkin Anda memang menggantungkan dirinya kepada dokternya, kepada obatnya, ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa barakallahu fikum. Kesyirikan yang pertama kali terjadi di permukaan bumi juga gara-gara apa? Masalah ghulu kepada orang-orang soleh. Berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Itu masalahnya tuh. Ya. Itu masalahnya ibu-ibu sekalian. Dan hari ini berlebih-lebihan kepada orang soleh ini memang, sekarang perhatikan. Ini kalau kita ngomong begini, ini yang gak senang banyak. Kita bilang kamu gak boleh berlebih-lebihan dengan orang yang kamu anggap sebagai wali Allah. Kamu gak boleh berlebih-lebihan dengan orang yang kamu anggap orang soleh. Kamu gak boleh berlebih-lebihan dengan orang yang kamu anggap kiai kamu, habib kamu, ustadz kamu. Kamu gak boleh berlebih-lebihan. Kamu gak boleh meminta kepadanya, gak boleh. Ya, gak boleh kamu mengatakan bahwa dirinya seluruhnya berkah. Air bekas minumnya tuh berkah. Air wudhunya tuh berkah. Gak boleh kamu. Ada yang ngomong seperti ini, dia gak suka. Pasti tuduhannya ke kita apa? Kamu ini tidak menghargai wali Allah. Kamu ini tidak menghargai orang soleh. Memang gayanya syaitan seperti itu. Mereka menjadikan yang tauhid itu syirik, yang syirik itu tauhid. Mereka mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah tanakus, kekurang ajaran kita kepada orang soleh. Kamu gak boleh ngomong gitu kepada orang soleh. Kamu mengatakan orang soleh ini tidak dapat memberikan kepada kami kemudahan, kurang ajar kamu. Kayak gitu tuh. Padahal kita tahu tidak ada yang dapat memberikan kemudahan kecuali siapa? Allah. Tapi coba ngomong dengan mereka. Dimarahin kita. Ini kurang ajar berarti. Dan begitulah. Padahal yang dibawa sama Rasul SAW ya ini. Gak ada lagi ketergantungan kepada makhluk. Tapi ketergantungan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah ini dibalik lagi sama mereka. Yang udah ada di zaman jahiliyah yang dihilangkan sama Rasul. Dibalikin lagi. Tapi dengan baju yang berbeda.
Makanya kesyirikan yang paling dahsyat itu masalah ini, ibu-ibu. Sampai Syekh Abdul Razak itu pernah cerita, saya lupa negaranya di mana. Dia pengantin baru, saking dia mengkultuskan kiainya, walinya, dia rela membawa istrinya yang belum pernah ditidurin sama dia untuk dipecah perawannya oleh walinya. Alasan dia cuma satu, berkah. Subhanallah. Makanya sih bilang dari tadi, syirik gak masuk akal. Ngerusak akal bahkan. Kita sampai bingung-bingung, kok orang begini banget ya. Ini ngerusak akal memang. Ya. Dan ini banyak, permasalahan seperti ini banyak, mau di sini ataupun di luar banyak. Ya. Mereka mengkultuskan orang soleh ini luar biasa. Seakan-akan mereka Tuhan. Mereka datang ke orang soleh mereka gak bakal datang kecuali jalan dalam keadaan ruku atau sujud. Ini ada di negeri kita. Ini gak boleh. Gak boleh. Ini ruku sujud itu ibadah. Kalau ibadah udah dikasih kepada selain Allah maka namanya syirik. Ini orang yang seperti ini diserang juga sama Nabi. Bahkan diwanti-wanti banget sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna makana ahlaka aktsaru man kana ahlaka man kana qablakum. Yang paling banyak menyebabkan orang sebelum kalian itu binasa apa? Al-ghulu, berlebih-lebihan dalam ibadah ataupun dalam orang-orang soleh, berlebih-lebihan penyakit. Ya, makanya ini Ini satu hal yang perlu didakwahkan terus-menerus. Ya. Bahwa wali-wali Allah itu adalah manusia. Oke, kita taruh nih ibu-ibu sekalian. Ada sewali-walinya mereka, apakah mereka lebih wali daripada Abu Bakar? Enggak kan? Kalau Abu Bakar di zaman itu tidak ada satupun dari sahabat yang menyembahnya, yang memintanya, yang ngumpulin ludahnya, yang ngerubutin bekas airnya. Lalu kenapa Anda mau ngerubutinya? Ngambilin bekas liurnya. Iya. Berkah itu. Ya, untuk mereka. Nah, maksud saya, yang udah dipastikan wali Allah aja, nggak seperti itu keadaannya. Dan ingat, di garis bawah ibu-ibu sekalian, wali Allah itu yang gak pernah ngaku bahwa dia wali Allah. Orang soleh itu orang yang gak pernah ngaku bahwa dia soleh. Iya, ini pegangnya konsepnya. Hati-hati sama orang yang udah bilang, saya sebenarnya akhwat yang solehah. Wah nih, tanda tanya besar ini. Orang yang solehah, orang yang soleh itu lebih banyak khawatir dari amalannya. Ibu-ibu sekalian barakallahu fikum. Umar bin Khattab itu mendesak Hudzaifah untuk ngebocorin nama-nama orang munafikin. Karena Umar takut apa yang ada di hati dia ternyata kemunafikan. Umar. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan para salaf itu menukilkan bahwa lebih dari 30 sahabat khasyatan nifaqa ala anfusihim. Mereka khawatir munafik ada dalam hatinya. Tuh lihat. Itu asli itu orang soleh itu. Ori orang soleh. Yang ngaku-ngaku ini yang banyak masalah. Ngaku jadi wali Allah, ngaku sakti. Ya. Ngaku bisa nyembuhin orang cukup diusap aja sembuh. Dibacain nama dia sembuh, wala insya Allah, wala apa. Bermasalah ini. Emang wali ada dua. Wali Allah sama walinya siapa? Wali setan. Imam Syafi'i pernah pesan, sesakti-saktinya orang, tapi yang sesakti-saktinya orang sampai dia bisa terbang sekalipun, lihat di atas sunnah nggak agamanya. Kalau agamanya nggak di atas sunnah berarti bukan wali Allah tapi walinya syaitan. Dia terbang dibantuin sama setannya. Syekhul Islam sampai mengatakan walaupun dia bisa jalan di atas air, lihat sunnah apa enggak.
Dan kalau saya tanya ibu-ibu di sini masih punya potensi nggak jadi wali-wali Allah? Ketawa. Masih nggak? Masih. 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 Kan syaratnya cuma dua. Walladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang beriman dan bertakwa. Udah. Bisa. Bu, jadi wali Allah ini terbuka buat siapa aja. Nggak mesti keturunan Rasul dulu baru jadi wali Allah. Nggak ada. Mesti hafid 30 juz dulu. Nggak juga. Mesti bahasa Arab pintar dulu. Nggak juga. Nggak juga. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu wali Allah. Makanya masih punya potensi ibu-ibu jadi wali Allah. Yang nggak mesti sakti bu. Nggak mesti sakti. Nggak tiba-tiba gas habis diginiin ada gasnya. Nggak mungkin. Ya. Wah jangan saya wali Allah nih. Ya nggak gitu. Ya. Dan keistiqomahan itu adalah karomah yang paling luar biasa. Anda dikatakan jadi wali Allah kalau Anda mampu istiqomah sampai mati. Itu karomah itu baru. Kan karomah banyak orang bisa terbang, bisa nyembuhin orang, bisa ini. Karomah terbaik istiqomah di jalan sunnah sampai mati. Itu karomah terbesar kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Barakallahu fikum, itu tadi dalil orang saleh ya, bahwa ada orang-orang yang menyembah orang-orang saleh. Lalu peribadatan asjar wal ahjar, pohon dan batu. Pohon dan batu. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata thalithatal ukhra. Apakah kamu tidak lihat Lata dan Uzza serta Manat? Itu yang nomor 3 adalah Manat. Intinya dalil ini membawakan faedah kepada kita bahwa orang-orang musyrikin mereka beribadah kepada bebatuan. Batu-batu gampang dianggap keramat. Batu-batu dianggap memiliki manfaat dan bisa menolak mudorot. Dan orang seperti ini diserang juga oleh Nabi SAW. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan tentang siapa itu Lata. Dan itu kan Lata ya. Lata, siapa itu Lata? Kata beliau, wa kanat al-Lat sakhratan bayda manqushah wa 'alayha baitun bit-Taif lahu astar wa sadanah wa hawlahu fana' mu'azzamun 'inda ahli at-Taif wa hum Thaqif wa man tabi'aha yatafakharuna biha 'ala man 'adahu min ahya' al-'Arab ba'da al-Quraisy. Ibnu Katsir bilang Lata itu batu bayda, putih, terukir, ada ukirannya. Wa 'alaiha bait. Jadi si batunya itu ada rumahnya. Batunya ada rumahnya. Rumahnya itu dipakein apa ya? Sarung, terus pakai apa? Gorden, ya. Jadi bagus lah. Dan ini kepemilikan orang-orang Taif. Ya. Si Lata ini kepemilikan orang-orang Taif. Wa kanu qad ishtaqu ismaha min ismillahi ta'ala faqalu allat ya'nuna mu'annathatan ta'ala Allahu an qawlihim 'uluwan kabira. Kenapa namanya Allat? Ya. Sebagian mengatakan karena mirip dengan namanya Allah. Kan kalau Allah itu pakai hak terakhirnya, dia maunya pakai tak. Kalau Allah pakai hak itu laki. Kalau ini perempuan muannasnya pakai tak, Lata. Ya. Dan ini menambahkan kesyirikan, kekufuran di atas kekufuran. Ya. Sebagian dari mereka annahum qara'ul Lat bitashdidi ta wa fassaruhu bi annahu kana rajulan yaluttu lil hajij fil jahiliyyah as-sawiqa.
sebagian dari mereka Al-Lat itu bukan dari nama Allah yang dia ambil, tapi itu nama apa? Adonan itu di apain itu namanya? Itu adonan jadi dialusin gitu sama dia, ya. Untuk diberikan oleh jamaah haji. Orang yang wafat yang suka adonan itu dihaluskan untuk memberikan ke jamaah haji jadi makanan, itu wafat kemudian dibikinin patungnya, dibikinin batunya gitu loh. Ya. Jadi namanya lat, karena proses melembutkan adonan itu namanya latta yalutu. Ya. Falamma mata banu ala qabrihi wa abaduh wa ja'aluhu wasitatan lahum bainahum wa bainallah. Sebagian dari mereka begitu orang ini wafat, mereka kuburkan orang ini dan jadikan kuburannya ini tempat peribadatan bagi mereka. Awalnya seseorang itu mungkin tidak langsung menyembahnya, tapi hanya memakai makamnya itu sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah. Namun setelah itu bukan hanya mereka beribadah kepada Allah di situ, namun lebih parah daripada itu, mereka beribadah untuk orang itu. Mereka meminta kepada orang tersebut. Ya. Adapun Uzza, kan Lata Uzza. Adapun Uzza, qil hajarun abyad wa qila syajaratun kana yaqsuduha al-musyrikun wa kana yazidu syirka wa ta'alluq bihadhihi syajarah. Pendapat pertama mengatakan Uzza itu juga batu, warna putih juga. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, Uzza itu adalah pohon. Pohon ya yang banyak digandrungi oleh orang-orang musyrikin. Pohon berkah. Ya. Wa zada ta'alluqan biha, dan bertambah ya ketergantungan mereka dengan pohon tersebut karena pohonnya bisa ngomong. Ayo. Gimana coba? Kita terfitnah nggak Bu kalau pohon bisa ngomong? Ternyata itu adalah jin perempuan yang nungguin pohon itu. Karena seringnya orang-orang datang, akhirnya dia suka mengeluarkan suaranya. Ya. Dan ini yang menjadikan fitnah di antara mereka. Fafutinu fasara yatafafaduna 'alaiha minal anha'il 'adida. Maka orang-orang banyak terfitnah gara-gara pohon tersebut bisa ngomong. Ya. Datanglah orang dari berbagai penjuru sampai di waktu Fathu Makkah. Bayangin tuh, lamanya luar biasa. Khalid bin Walid datang kepada pohon tersebut, faqata'a syajarah wa qatala jinniyah. Dia tebang pohonnya dan dibunuh jinnya. Ada satu hadis dari Abu Tufail. Lama fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, ba'atha Khalid bin al-Walid ila nakhlatin wa kanat biha al-Uzza, fa'ataha Khalid wa kanat ala 3 samurat, faqata'a as-sumarat wa hadama al-bayt alladhi kana 'alayha. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ارجع فإنك لم تصنع شيئا. Khalid bin Walid ini diutus sama Nabi untuk membasmi kesyirikan di Mekah waktu Fathu Mekah. Yang diserang sama Khalid bin Walid, pohon yang Uzza tuh. Diserang sama Khalid bin Walid, dan pohon itu sama tuh. Dipakein apa ya? Sarung, begitu. Sarungnya dihancurin, ditebang sama Khalid bin Walid kan. Begitu ditebang, Khalid datang kepada Nabi SAW, lapor bahwa udah saya tebang nih, udah beres. Kata Nabi SAW, irji' fa innaka lam tasna' syai'an. Balik, kata Rasul. Kamu Khalid, balik. Kamu belum berbuat apa-apa. Faraja'a Khalid. Falamma basurat bihi sadanah wahum hajabatuha am'anu fil jabal wahum yaqulun ya Uzza ya Uzza. Fa'ata Khalidun fa'idha imra'atun uryanatun nashiratan sya'raha tahtafinu turaba ala ra'siha. Setelah Khalid datang, benar. Ternyata masih ada orang-orang yang justru di dekat gunungnya si Uzza itu, mereka malah ya Uzza, ya Uzza, ya Uzza. Bayangin. Datanglah Khalid bin Walid naik ke atas itu. Ternyata yang Khalid temuin apa? Nenek-nenek tua. Ya.
nenek-nenek tua di rambutnya banyak tanahnya. Fa'ammamaha bisayf hatta qatalaha. Khalid tebas, ditebas lagi, tebas lagi, tebas lagi. Beres tuh udah cincang-cincang selesai. Balik ke Rasulullah SAW, Khalid kabarin lagi, apa kata Rasulullah SAW? Tilkal Uzza, itu Uzza yang kamu bunuh. Subhanallah. Si jin yang membuat apa? Fitnah. Ya, si jin yang membuat fitnah. Pak barakallahu fikum. Adapun Manat, fakanat bil mushallal 'inda Qudayd baina Makkah wal Madinah wa kana Khuza'ah wal Aus wal Khajraj fil jahiliyah yu'azzimunaha. Ya. Dan yang ketiga, Manat, ya, dan disebutkan bahwa ini adalah pohon, ada yang menyebutkan juga ini adalah bebatuan. Ya. Dan tiga berhala ini, ya, tiga berhala ini diagungkan oleh para orang musyrikin zaman dulu, Lata, Uzza sama Manat, itu diagungkan seperti kaum muslimin mengagungkan Ka'bah. Bahkan lebih daripada itu karena mereka meyakini bahwa kesialan dan keberuntungan berada di dalam batu-batu tersebut. Ya. Baik, itu adalah penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan sebenarnya masih tersisa satu hadis lagi. Ya, itu tentang hadis adanya beberapa para sahabat dahulu ingin menggantungkan pedang-pedang mereka kepada pohon tertentu. Baik, ini udah hampir 2:30. Soal udah datang belum? Udah. Baik, ibu-ibu, sekarang ditutup dulu semuanya. Tunggu, jangan dibagiin dulu. Ditutup dulu semuanya.